sudah kita lakukan rutin gitu ya, peduli sosial, terus ada juga yang sekarang dalam proses pendataan, alhamdulillah gitu ya. Dan progres saat ini juga perlu kami sampaikan teman-teman semuanya, untuk saat ini update terkait member yang sudah masuk gitu ya, ada di 12.255. Jadi ini belum update ya per hari ini, alhamdulillah sudah di angka 12.225 member seperti itu. Nah, selanjutnya terkait untuk pertanyaan selanjutnya nanti mungkin bisa dihubungi ya, ada salah satu admin gitu ya, Minsis Lanjari, yang insya Allah setiap paginya, setiap harinya juga menyapa kita semuanya. Oke, nah itu sedikit perkenalan terkait background komunitas Morfosis yang memang di sini juga banyak sekali yang baru gabung gitu ya, terkait bagaimana dan seperti apa komunitas Morfosis seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi sebelum kita melakukan kajian ataupun materi, menyampaikan materinya gitu ya, saya akan sedikit membahas terkait tema besar yang sudah ditunggu-tunggu dalam beberapa bulan sebelumnya gitu ya, yang memang ini insya Allah gitu kan teman-teman semuanya, terkait bagaimana konsep kita terkait kecintaan kita terhadap Al-Quran seperti itu ya. Saya izin untuk share video terlebih dahulu sebagai pembuka bagaimana diskusi kita pada malam hari ini seperti itu. Kiamat tidak akan terjadi, melainkan saat itu Allah akan mencabut Al-Quran dari mushaf-mushaf kalian, bahkan dari ingatan para penghafal Quran. Ya, sampai ada satu nas yang saya baca, ceritanya panjang. Mereka sholat saat itu, rakaat pertama hafal dia bacaan Qurannya seperti biasa, tidak ada masalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lalu baca surat, ya, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dibaca sama mereka sampai akhir. Ya, selesai Allahu Akbar, sampai ruku, sujud. Begitu bangkit rakaat kedua, nah mereka lupa. Imamnya lupa dengan ayat Quran berikutnya. Tiba-tiba lupa pun. Yang di belakang pun sama. Makmum mau mengingatkan pun nggak tahu apa yang harus dilakukan. Loh, kadang-kadang mendadak mereka lupa. Maka sholat itu dilaksanakan, diselesaikan tanpa satu ayat pun dibaca. Sebegitu salam, imamnya berkata, kenapa kalian tidak mengingatkan saya? Aku lupa surat Al-Fatihah. Aneh, ini seumur hidup saya baru terjadi kali ini. Kami bukan tidak mau mengingatkan, kami pun sama lupa. Benar kalian lupa? Gak ada yang ingat, gak ada. Lari mereka mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka, Qurannya sudah kosong. Tidak ada satupun yang ingat itu di masjid-masjid seluruh dunia. Allah cabut. Begini cara Allah memuliakan. Sebelum Allah menghancurkan bumi, Quran ayat-ayatnya akan dicabut dari muka bumi. Kenapa dalam ingatan manusia pun dicabut? Karena dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz. Percaya tidak di dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz? Pernah mendengar pernyataan dari Dr. Ahmad Khan? Dr. Ahmad Khan pada tahun 2002, ya tanggal 2 Januari, beliau menemukan bahwa di dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz. Lupakah kita kalau tubuh kita ini mengisyaratkan tanda-tanda kebesaran Allah? Lihat telapak tangan kita ya wafillah. Telapak tangan kita ini membentuk lafaz Allah sebetulnya. Alif, lam, lam, ha. Betul? Ya, lihat telapak tangannya, lafaz Allah. Dan ketika kita lihat telapak tangan kita bagian dalam, ya kalau tadi bagian luar, ini bagian dalam. Di sebelah kanan kita ada angka 18 Arab, betul? Angka 18 Arab, yang ini 81 Arab. Jumlahkan 18 dengan 81. 99 Asmaul Husna, menjelaskan nama baik Allah. Allah belakangnya Asmaul Husna. Subhanallah. Nah ini Dr. Ahmad Khan. Beliau pada tahun 2002 menemukan
ada sebuah pernyataan teori dari orang Barat. Orang-orang Barat, setahu saya sampai hari ini mereka masih berpegang pada teori mereka bahwa di dalam tubuh kita ada sebuah jenis DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh kita, baik sistem fisika ataupun sistem kimia, anabolisme ataupun katabolisme. Tapi karena jumlahnya banyak dan tidak memiliki fungsi dalam metabolisme ini, mereka langsung menyimpulkan junk DNA, sampah. Ya, saya baru ngerti kalau junk itu artinya sampah. Dr. Ahmad kan tidak percaya kalau ini sampah, organ yang sampah, tidak mungkin. Maka beliau bersiat bahwa ini pasti ada sesuatu. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Nah, Alhamdulillah, tahun 2002 beliau melakukan penelitian pada Isa. Salat 2 rakaat dia berdoa pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran dalam wujud kebenaran yang sesungguhnya dan tampakkan kebatilan dalam wujud kebatilan yang sesungguhnya. Beri aku kekuatan untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Satu persatu dia mengambil sampel DNA jang, kata orang Barat sampah tadi, masukkan pada gelas objek, kasih serum, masukkan ke ruang kan ini computerized ya, lalu tampil dalam screen-nya, dilakukan pembesaran berkali-kali. Sejam 2 jam nggak ditemukan, tapi pada akhirnya pertengahan malam 2002 Januari tanggal 2, berarti sudah masuk tanggal 3 atau tanggal 2 memang ya, beliau menemukan bahwa DNA jang yang kata orang Barat sampah ini ternyata konstruksi polipeptidanya itu membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Di malam itu beliau menemukan sepertiga Quran. Dan luar biasanya yang pertama beliau temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sujud syukur, mengambil lagi sampel lagi. Kemudian ketika diteliti ternyata yang pertama ditemukan surat yang pertama diturunkan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq sampai selesai. Semalam itu menemukan sepertiga Quran, artinya 10 juz. Yakin dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran? Nih firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada tubuhmu sendiri hai manusia, apa kamu tidak perhatikan ayat-ayat Allah? Ini seorang anak di Kazakhstan pada tahun 2005. Ini muncul ayat-ayat Quran bergantian, kadang dari sini ke bawah, kadang di perutnya, kadang di sini. Setiap kali Senin Kamis itu berubah ayat-ayatnya. Setiap kali muncul ayat baru kayak luka memar, itu badannya demam. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya yakin di dalam tubuh kita ada ayat Quran 30 juz. Dan inilah sistem imun bagi jiwa kita. Nah, maka ketika tadi Allah akan mencabut nyawa orang beriman, sebelum nyawa orang beriman dicabut nyawanya, Allah ambil dulu Quran, baik dari mushaf ataupun dari ingatan orang-orang beriman, para hufazul Quran. Jadi kalau mau menghafal Quran sekarang saatnya. Jangan nanti Mas, sekarang. Karena akan tiba saat di mana hafalan Quran akan dicabut dari ingatan kita. Baik, oke. Nah itu dia terkait video pembuka ya teman-teman semuanya. Bagaimana mungkin tadi kita sangat luar biasa ya melihat kondisi gitu yang mungkin dari video tersebut gitu ya disampaikan terkait bagaimana sebetulnya kondisi Al-Quran khususnya di akhir zaman gitu ya. Mengingat terkait tema yang mungkin sudah diketahui kita bersama juga terkait sudahkah Anda mencintai Al-Quran, muhasabah diri sebagai pejuang Al-Quran di akhir zaman. Ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik gitu ya, sekaligus juga menjadi renungan gitu ya bagi kita semuanya terkait bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran saat ini gitu ya. Dan insya Allah untuk pemateri yang akan kita sama-sama gitu ya sharing gitu ya. Ini saya juga mungkin akan sedikit memperkenalkan beliau gitu ya. Beliau ini nama lengkapnya yaitu Ustadz Salahuddin El Ayubi, Direktur Mu'alaf Center Badan Amil Zakat Nasional gitu ya, dan beliau juga merupakan salah satu dosen dari Institut Pertanian Bogor khususnya di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah seperti itu ya. Dan beliau juga salah satu dosen gitu ya yang memang aktif sebagai pembina dari beberapa beasiswa. Jadi salah satunya Biastudi Etos Wilayah Bogor seperti itu. Baik, sebelumnya mungkin saya salam dulu, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suaranya cukup terdengar jelas. Ini ke sana Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Iya. Alhamdulillah kedengaran Ustadz. Siap.
Baik, baik. Oke, gimana kabarnya Ustadz? Sebelumnya mungkin tanya-tanya kabar dulu ini. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir juga sama dalam keadaan yang prima, dan barangkali di daerah tertentu sudah agak jauh malam ini ya. Iya, betul. Sekarang memang di sini juga yang hadir bukan hanya dari Jawa Barat ya, ada juga dari beberapa wilayah Indonesia Timur, gitu ya. Dari luar negeri juga alhamdulillah sudah hadir yang sudah hadir pada malam hari ini, gitu ya. Baik, langsung saja mungkin Ustadz sekarang memang waktunya juga sudah pukul 19.55, jadi Ya, mungkin untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. baik. Terima kasih Kang Asep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saya memanggilnya Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa bersyukur, dan kita semua juga tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan lebih daripada bahwa dengan syukur kita mudah-mudahan Allah menjaga nikmat yang ada dan bisa menambahkannya insya Allah. Dan dengan salawat juga kita berharap di yaumul kiamah amal kita yang sedikit bisa didukung atau ditambahkan dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita semua selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya izin sharing materi yang saya coba buat ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sudah kelihatan ya? Sudahkah kita mencintai Al-Qur'an? Sudah, Kang Asep? Sudah Ustadz, aman alhamdulillah. Yang warnanya putih aja itu ya? Iya, betul. Iya, karena memang kita ingin segera lebih baik masuk kepada substansi ataupun tema ilmu-ilmu ataupun nasihat-nasihat yang bisa kita dapat. Saya meniatkan ini sebagai bagian dari alarm untuk diri pribadi, bahwa pertanyaan ini yang kita angkat sebagai judul, yaitu sudahkah kita mencintai Al-Quran, itu rasanya menjadi pertanyaan yang wajib kita kemukakan untuk diri kita semua. Tetapi mungkin kita akan ada yang bertanya di antara kita, apakah Al-Quran mencintai kita? Nah, kan begitu ya? Apakah Al-Quran juga mencintai kita? Nah, saya atau kita mengemukakan pertanyaan itu karena boleh jadi ada jenis orang yang rasa cinta itu muncul setelah dia merasa dicintai. Kan begitu ya? Jadi dia timbal balik dulu nih. Nah, untuk bisa membuktikan itu, saya mengumpulkan beberapa tema kecil bahwa ternyata Al-Quran itu begitu mencintai kita, sehingga peta hidup kita atau jalan hidup kita itu sudah disampaikan dan dikawal oleh Al-Quran, ya, oleh Allah melalui Al-Quran. Sebagai contoh misalnya begini, kita ini waktu sebelum lahir di dunia ini berada di alam ruh, ya, dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa waktu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah mengusap punggungnya dan berjatuhanlah dari punggungnya itu setiap jiwa atau keturunan yang akan diciptakan Allah, ya, dari zaman Nabi Adam hingga yaumul kiamah, ya, dan seterusnya. Dan kemudian Adam alaihissalam bertanya, wahai Rob, ya Tuhanku, ya, siapa mereka? Maka Allah menjawab, itu adalah keturunanmu. Nah, pada saat seluruh calon-calon keturunan Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari punggungnya, maka Allah mengambil satu janji dan satu sumpah setia. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita semua yang hari ini hadir itu menjawab, bala, betul wahai Allah. Ya, qalu bala syahidna, ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya, dan
dengan persaksian itulah kemudian Allah meniupkan ruh-ruh yang ada di dalam tubuh kita, dan lahirlah kita dari rahim ibu kita semuanya. Kenapa demikian? Karena agar supaya kami menjadi saksi, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Artinya Allah telah mengingatkan jauh sebelum kemudian kita terlupa dengan konsep awal kenapa kita hadir di dunia. Dan ada satu satu hal yang menarik, bahwa ketika ruh itu ada dalam tubuh ini, waktu kita tertidur, insya Allah ini ya, malam hari ini kan kita mau tidur nih. Itu kemana ruh pergi kita? Ya, ruh kita itu perginya kemana? Dalam satu riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, anhuma qala, bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-arwahu ta'ruju fi manamiha ila sama, bahwa ruh-ruh itu naik ke langit ketika tidurnya, dan dia diperintahkan untuk sujud di arsy. Maka siapa yang dalam keadaan suci, maka dia bisa sujud di arsy itu, dan siapa yang tidak dalam keadaan suci, dia akan sujud dari jauh daripada arsy itu sendiri. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW mensunahkan, meminta kepada kita, menganjurkan kepada kita, agar sebelum kita tertidur, kita dalam keadaan berwudu. Kenapa demikian? Ternyata karena ruh-ruh kita itu akan berkumpul di arsy, ya, dengan keadaan berwudu seperti itu. Jadi ini yang pertama, bahwa kita telah disampaikan oleh Al-Quran, kita punya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pindah kepada alam rahim. Nah, di alam rahim inilah Al-Quran juga menceritakan kepada kita, ya, itu ayatnya ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati, ya, dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kami jadikan dari saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu kita. Dan seterusnya. Summa khalaqna nutfah alaqah fa khalaqna alaqa mudghah fa khalaqnal mudghah izama, tulang, fa kasawnal izama lahma, dari tulang itu kemudian dibungkus dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan ahar. Lalu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk yang lain. Teman-teman, Bapak Ibu rahmati Allah, di alam rahim inilah kemudian Al-Quran juga menceritakan, ditambah dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa kita di masa-masa inilah kita ditetapkan umur, ditetapkan rezeki, ditetapkan bahagia atau sengsara. Ya, dan ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran menyindir kita, ya. Bagaimana mungkin seseorang akan takut dengan persoalan rezeki kalau dia sudah membaca misalkan di surat Az-Zariyat ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, sesungguhnya di atas langit itu telah kami tetapkan rezeki kalian dan apa yang kami janjikan kepada kalian. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada yang mendapatkan musibah kecuali semua itu sudah ditentukan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Qur'an, ya, kepada kita ketika kita memahami tentang konsep atau fase dari alam rahim ini, di mana alam rahim di alam rahim ini kita kemudian tuliskan hal-hal yang terkait dengan roh, dengan jodoh, dengan rezeki dan lain sebagainya, maka Al-Quran sebenarnya ingin menitipkan pesan kepada kita bahwa inilah akidah, bahwa inilah aturan yang sebenarnya harus kita punya. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita sebut dengan takdir kuasa Allah, ya. Dan memang kadangkala, bukan kadangkala, logika dan takdir memang beberapa kali tidak bisa ketemu, ya. Ada satu cerita di mana dua orang sahabat, mereka berjalan berdua. Yang satu bernama logika, satu bernama takdir. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka kehabisan bekal dan mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Dan mereka memutuskan untuk istirahat di titik di mana mereka kehabisan bekal itu dan berharap ada yang lewat. Ya, nanti mereka menumpang. Nah, dalam keadaan letih, lelah seperti itu, logika
memilih untuk tidur di pinggir jalan di bawah sebatang pohon. Sedangkan takdir memilih tidur di tengah jalan. Ya, memilih tidur di tengah jalan. Ketika logika berkata, kamu membahayakan dirimu karena bisa jadi nanti ada mobil lewat dan kamu akan terlindas. Takdir menjawab, loh saya melakukan ini semata-mata jika ada mobil yang datang, dia bisa melihat kita dengan jelas dan kita bisa naik kendaraannya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mereka berdua berbeda keputusan, logika ke bawah pohon, takdir di tengah jalan. Dan betul, di tengah malam yang sudah gelap gulita, tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan yang cukup kencang, dia melaju dan tiba-tiba dia melihat ada sesosok manusia yang tidur di tengah jalan dan itu takdir. Maka dia kemudian dengan refleks ya dia belokkan setir mobilnya dan mobilnya akhirnya menabrak logika yang sedang tertidur di bawah pohon. Bahwa ternyata yang meninggal atau yang kena tabrak itu logika, bukan takdir. Nah, ini perlu kita pahami dengan betul bahwa Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita memahami konsep ini dengan betul. Supaya apa? Supaya kemudian kita optimis, kemudian kita berpikiran positif bahwa tidak ada yang namanya rezeki yang tertukar. Tidak ada yang namanya musibah yang tertukar. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki pengangguran, dia ngajuin surat lamaran kerja dan kebetulan waktu itu kerjaan susah. Yang dia ajukan adalah sebagai penjaga WC umum. Nah, tibalah dia waktu masa wawancara, sudah paling fase terakhir untuk bisa diterima kerja. Maka direktur perusahaan itu atau bos pemimpin usaha penjaga WC itu ya, barangkali ada sebuah PT ya gitu ya. Kata direkturnya, oke, kamu bisa diterima sebagai pegawai, tapi kami butuh alamat email supaya kami bisa mengirim bentuk-bentuk surat perjanjian kerja dan syarat-syaratnya. Nah, laki-laki tadi menolak untuk melanjutkan kontrak kerja karena memang dia tidak punya email. Ya, dia tidak punya email, dia tidak punya komputer, dia tidak punya akses internet. Nah, akhirnya direktur tadi menjawab, ya kalau kamu tidak punya komputer berarti kamu tidak bisa kami terima. Nah, akhirnya lelaki itu keluar dari kantor tadi dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan dia membeli stroberi dengan uang yang dia punya, sekitar misalkan katakanlah $10, dan dia mendapatkan 1 kilo stroberi. Nah, 1 kilogram stroberi itu di sepanjang perjalanan pulang dia jajakan. Dia ketuk pintu, dia jual, ya, dan akhirnya sampailah waktu di mana stroberi itu habis terjual semuanya dan dia selain kembali modal dia untung sekitar $20. Setelah itu dia merasa bahwa bekerja itu tidak susah. Maka hari berikutnya dia mencoba lagi dengan kuantitas yang lebih banyak, ya. Dan hari-hari seterusnya berkali-kali lipat dan lama kelamaan meningkat. Akhirnya dia sudah bisa membeli sepeda motor, akhirnya dia sudah bisa membeli dan terus akhirnya dia memiliki sebuah perusahaan kecil-kecilan pemasok stroberi. 5 tahun berlalu dia sudah punya gudang cukup besar dan dia mulai berpikir atas saran dari beberapa temannya untuk mengasuransikan perusahaannya supaya terjaga bisnisnya tadi. Nah, ketika dia wawancara dengan petugas asuransi tadi, petugas bertanya, Pak, kami butuh email untuk mengirim bentuk surat perjanjian kita. Maka laki-laki tadi yang sudah sukses tadi itu menjawab, saya tidak punya email, bahkan saya tidak punya komputer. Maka petugas asuransi tadi berkata heran, loh Bapak sudah bisa membuat perusahaan yang bergerak dalam perdagangan seperti ini 5 tahun, tapi Bapak kok nggak punya email? Kalau nggak punya email aja sudah sukses seperti ini, Pak. Bagaimana kalau Bapak sudah punya bisa atau punya email? Maka laki-laki tadi yang sukses tadi mengatakan, kalau saya sudah punya email dari 5 tahun yang lalu, pasti sekarang saya masih jadi penjaga WC umum. Ya, karena dia ingat dulu waktu dia melamar jadi WC umum, dia terkendala, tidak diterima gara-gara tidak punya email. Bapak Ibu teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah menahan sesuatu yang kita kira itu baik. Padahal di balik sesuatu itu ada yang jauh lebih baik. Ya, dan kadang-kadang Allah itu menghalangi sesuatu yang kita kira tidak baik, padahal boleh jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Boleh jadi ada delay penerbangan, ada keselamatan di balik itu.
Boleh jadi terlambat menikah, ada keberkahan di balik itu. Boleh jadi tidak dikaruniai anak, ada kebaikan di balik itu. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kemudian membimbing kita masuk ke dalam alam dunia, dan disinilah alam di mana kita tinggal hari ini. Dan ternyata Al-Quran juga membekali kita dengan informasi yang cukup baik sekali. Apa itu? Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa kita ini manusia memiliki 4 tipikal yang dibagi sendiri oleh Al-Quran. Tipikal yang pertama itu, kata Al-Quran, adalah orang yang soleh, orang yang taat, dan hidupnya bahagia luar biasa. Nah, kalau orang yang kayak begini nggak usah diheranin Bapak Ibu, teman-teman dirahmati Allah. Karena dalam Al-Quran, karena Al-Quran sendiri mengatakan di surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min zakarin aw unsa, siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki, perempuan, wa huwa mu'minun, ya dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi nggak usah heran kalau ada orang soleh, rajin sholat, puasa, tahajud, lain sebagainya, lalu hidupnya berkah, bahagia. Memang begitu janji Allah melalui Al-Quran. An-Nahl ayat 97. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita peloncat langsung ke nomor 3. Ya, kita loncat kepada yang nomor 2. Ya, kita pindah kepada yang nomor 2. Orang yang kita pindah ke yang nomor 4. Langsung aja ke nomor 4. Sebagai lawan daripada yang nomor 1, gitu ya, biar gampang ingatnya. Jadi yang nomor 4 itu ada orang tukang maksiat, melanggar perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang Allah, meninggalkan apa yang diperintah Allah, dan hidupnya sengsara. Nah, orang yang seperti ini juga nggak usah diheranin, karena Al-Quran di surat Toha 124 menginformasikan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah dalam Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka bagi dia kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Bukan hanya sempit di dunia, kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dengan segala macam tafsirannya, buta itu bermakna negatif, bermakna tidak baik. Ya, Bapak Ibu teman-teman rahmati Allah, jadi kalau ada orang ahli maksiat, lalu hidupnya sengsara, secara logik juga diterima. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rezekinya yang melimpah kepada mereka yang menentang kepada perintahnya sendiri. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita pindah kepada yang nomor 2. Dan ini mulai bermasalah. Apa itu? Kata Al-Quran, ada orang yang kelompok nomor 2 ini, dia sudah soleh, mendekat kepada Allah, tapi hidupnya susah. Nah, ini jadi repot. Kenapa? Logiknya, dia harus seperti yang nomor 1. Dia soleh, dia cinta Allah, dan Allah mencintai dirinya. Dan dengan cinta Allah itu dia hidupnya bahagia. Tapi kok sekarang dia malah morat-marit, ya? Padahal sudah taat. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa kalau tidak merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kemudian memberikan kepada kita 2 jawaban. Kenapa ada orang yang taat tapi hidupnya susah? Pertama, di surat Al-Baqarah 155. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tapi beritakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Maksudnya adalah apa? Orang-orang yang berhasil melewati ujian itu dengan kesabaran kepada Allah, maka mereka niscaya akan mendapatkan berita gembira yang para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan berita gembira pada ayat ini adalah jannah, adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah akan menguji orang-orang yang layak diuji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu jawaban pertama, supaya menenangkan diri bahwa kita harus tetap mendekat kepada Allah dalam kondisi sekalipun kehidupan dunia kita kurang baik. Kenapa? Karena jawaban yang kedua adalah satu jawaban yang bisa kita pakai juga. Apa itu? Yaitu di surat As-Sajdah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali di jalan yang benar.
musibah, kerugian, kemalangan, kesedihan, duka cita, ya. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa kita masih diperhatikan oleh Allah dan diberikan teguran supaya kita cepat-cepat kembali kepada jalan yang benar. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu yang nomor 3. Ini juga menjadi persoalan, Bapak Ibu teman-teman dirahmati Allah. Yaitu orang yang ahli maksiat, seharusnya dia sama seperti nomor 4, hidupnya sengsara. Tetapi sebaliknya orang ini hidupnya bahagia. Ini kalau tidak dipahami dengan membaca Al-Quran dengan tepat, dengan ayat-ayat yang benar, maka sangat-sangat mungkin orang akan terjerumus kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau dia melihat tetangganya, dia melihat orang di sekelilingnya yang tidak pernah sholat, yang melanggar perintah Allah dengan segala rupa perbuatan maksiat itu, tapi kok bahagia amat, rumah besar, mobil berganti-ganti, ya, nggak pernah sakit dan lain sebagainya, maka bisa saja setan akan mudah masuk ke dalam diri orang ini dan menghembuskan satu kalimat bahwa tuh lihat, dia tidak sholat, dia tidak soleh, tapi hidupnya bahagia. Bahwa hidup bahagia itu tidak ditentukan oleh kesolehan, tetapi ditentukan oleh kerja keras. Nah, ini jadi konsep, akhirnya dia terpengaruh. Oh iya ya, memang orang itu kerjanya luar biasa. Saking luar biasanya dia tidak sholat lagi karena dia anggap sholat itu mengganggu pekerjaannya. Nah, ini bahaya kalau kita biarkan. Maka Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kita bahwa orang yang model ini, yang ahli maksiat, tapi kita lihat bahagia. Al-Quran menceritakan di surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan yang sudah kami berikan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan yang dia mau. Hatta iza farihu, sampai dia gembira luar biasa. Bima utu, apa yang sudah kami berikan kepada dia. Akhaznahum baghtatan, kami ambil dia dengan keadaan yang sangat tiba-tiba. Faidahum mublisun, dan pada saat dia dicabut nyawanya dengan sekonyong-konyong itu, maka dia terdiam berputus asa. Dia sadar bahwa ternyata inilah yang diceritakan dengan alam-alam yang lain itu, alam goib, alam kubur, alam ini, alam dan lain sebagainya, yang waktu dia masih hidup dia tidak melihat semua itu dan tidak mempercayainya. Bapak Ibu teman-teman dirahmati Allah, Al-Quran membimbing kita, mencintai kita agar kita tidak salah dalam menjalani hidup ini dengan memberikan panduan 4 jenis manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Al-Quran menceritakan kepada kita mengenai alam kubur, mengenai alam akhirat yang selanjutnya. Ya, bagaimana ada seorang musafir melewati sebuah kampung dan dia melihat penduduk kampung lagi berkumpul, rupanya lagi rapat besar. Dan dia cari tahu, ternyata yang dirapatkan itu adalah siapa yang mau menjadi ketua kampung. Dan dia heran, tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Karena menurut dia, kebiasaannya orang rebutan jadi pemimpin. Kenapa di sini nggak ada yang mau? Rupanya di kampung ini ada satu tradisi yang aneh. Yaitu setiap seorang yang sudah jadi pemimpin, selesai dia jalankan tugasnya, ya 3-5 tahun misalnya, dia akan siap dibuang ke satu tempat yang berbahaya, di satu padang pasir yang penuh dengan binatang buas dan berbisa. Itu sudah ada turun-temurun, ya. Yang orang kalau dibawa ke tempat itu niscaya akan tidak kembali lagi dengan selamat. Maka setelah berpikir sejenak, dia ikutan Nimrud dan dia tiba-tiba menawarkan diri untuk jadi pemimpin di kampung itu. Padahal dia cuma orang pendatang. Tentu saja penduduk kampung heran, tapi mereka senang. Artinya untuk 5 tahun atau 10 tahun kemudian, artinya masa kerjanya 10 tahun ya untuk kali ini. Artinya mereka selamat, 10 tahun kemudian tidak ada dari mereka yang dikorbankan. Nah, akhirnya diangkatlah seorang musafir ini menjadi pemimpin mereka. Dan musafir ini cerdas. Ketika dia menjadi pemimpin di tahun pertama dan kedua, dia kumpulkan dana yang sangat besar dan dia bisa dapatkan dana itu dari warganya. Pada tahun ketiga dia mulai menugaskan orang-orang untuk membuat jalan ke padang pasir yang nanti tempat dia dibuang. Ya, jadi jalannya bagus, mulus, ya. Tahun keempat dia mulai bersihkan tempat yang akan dibuang itu dari binatang buas, ya. Tahun kelima dia perintahkan orang mengalirkan air, tanam dengan tumbuh-tumbuhan.
Tahun ke-6 sampai ke-8 dia sulap daerah itu menjadi tempat yang megah. Dia buat sesuatu yang indah, yang tidak lagi menjadi menakutkan. Dan pada tahun ke-9, dia sudah mulai rindu kapan jabatannya berakhir. Karena setelah 10 tahun, setelah dia menyelesaikan amanah kepemimpinannya, dia akan masuk, dibuang ke tempat yang sudah dia siapkan itu. Itulah gambaran dunia dan akhirat bagi orang yang sadar. Orang yang merasa cemas akan kematian, dia akan tidak mau membiarkan rumah masa depannya dipenuhi dengan binatang buas dan berbisa. Rumahnya hancur berantakan, dipenuhi api. Dia tidak mau seperti itu. Tetapi sebaliknya dia akan persiapkan dengan segala amal-amal solehnya. Dia akan menyiapkannya dan ketika persiapannya mantap, dia rindu untuk segera menuju ke sana. Oleh karena itu kita jangan heran ketika kita melihat cerita-cerita para salafus soleh yang mereka merindukan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara banyak orang yang khawatir dan takut untuk menghadapi kematian. Tetapi mereka sebaliknya begitu merindukan saat-saat itu. Boleh jadi mereka memang sudah menyiapkan kematian mereka dengan kematian yang sempurna. Bapak Ibu teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah menjadi modal kita sebagai umat Islam dalam membangun umat ini. Satu umat yang besar. Bagaimana Allah kemudian mengatakan dalam Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian itu kalau mau jadi umat yang terbaik itu, kalian harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu mau menegakkan amar ma'ruf di antara kalian. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian cegah mencegah. Kalian larang melarang daripada perbuatan keburukan, dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian sama-sama mendukung dalam beriman kepada Allah. Dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita baca ayat itu hanya sampai kuntum khaira ummah, maka kita akan terlena. Kita akan dininak bobokan dengan kalimat itu. Kalian umat yang besar. Padahal kalau kita buka fakta hari ini, umat Islam bukan paling depan. Ilmu pengetahuan bukan yang terdepan. Bidang militer juga bukan yang terdepan. Ekonomi juga dikuasai oleh yang lain. Perusahaan terbaik di dunia ini bukan perusahaan punya umat Islam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka jalan keluarnya tadi adalah ketika kemudian kita membaca 3 syarat tadi. Apa tadi 3 syarat? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau juga bersabda, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian in tamassaktum bihi, yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, kalian tidak pernah akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnatihi, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita akhirnya mulai timbul pertanyaan, apa itu kitabullah? Ma huwa kitabullah? Kitabullah itu adalah Al-Quran, adalah risalah, ya, adalah perintah, adalah surat cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita memiliki guide, agar kita memiliki orang atau sesuatu yang membimbing kita agar melewati kehidupan di dunia ini dengan selamat. Para sahabat ketika Al-Quran itu mereka diletakkan di hadapan mereka, maka mereka akan menghormati Quran itu di kening mereka sambil mereka menangis mengatakan kalamun Rabbi, ini adalah kalimat-kalimat Tuhan kami. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitabun, ini adalah kitab yahfazuna minad dhalal, yang akan menjaga kita dari tersesat. Kitabuna an-najah, ini adalah kitab kita yang akan menjadikan kita sukses fid dunya wal akhirah, kita sukses dunia dan akhirat. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengambil bagian-bagian di dalam Al-Quran yang kita pahami saja dan kita tinggalkan bagian-bagian Al-Quran yang kita tidak pahami. Maka memahami Al-Quran secara komprehensif itu menjadi tugas kita semua. Kang Asep, ini masih ada waktu ya? Tolong kalau sudah ya, masih Ustaz, masih lama, insya Allah aman-aman Ustaz. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengambil Al-Quran sepotong-sepotong, dan Al-Quran dan Al-Quran di dalam beberapa ayatnya itu menyindir bagaimana Yahudi itu salah satu ciri khas mereka mengambil beberapa ayat yang cocok dengan kebutuhan mereka dan mereka tinggalkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
kita perlu kemudian seperti mana Rasulullah SAW mengatakan tadi, tamassakum bihi. Ya, kita pegang Al-Quran itu, ya, kita pegang dengan kuat, kita pahami dia. Oleh karena itu ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang harus menjadi sarana kita untuk mencintai Al-Quran itu. Ya, apakah kita mencintai Al-Quran? Kita jawab ya, tapi dengan syarat atau dengan cara pertama. Kita mencintai Al-Quran dengan membacanya. Ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Banyak sekali cerita-cerita yang kita dengar. Bagaimana orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak pernah dengar Al-Quran dalam hidupnya. Dilakukan satu eksperimen sosial, ya, ada video ya di YouTube, di Facebook, ada satu kelompok ya melakukan eksperimen sosial eksperimen. Ya, mereka memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang yang sedang jalan ya di barat sana, di luar sana, yang ada yang dari China, perawakan China, ada kulit hitam dan sebagainya. Yang notabene pasti bukan Muslim. Mereka kemudian cegat dan bicara dengan baik dan menawarkan, maukah Anda memberikan waktu untuk mendengarkan Al-Quran? Dan mereka putarkan Al-Quran dengan menggunakan headset. Dan disitulah kemudian kita bisa melihat dari eksperimen sosial itu, beberapa orang menikmati ya dengan begitu, bahkan ada yang sampai terduduk menangis ya. Di video-video yang lain mereka kemudian dikasih kesempatan untuk berkomentar, ada yang mengatakan ini adalah lagu terindah yang pernah aku dengar, dan lain sebagainya sebagai respon positif terhadap Al-Quran. Karena memang sekalipun Al-Quran itu tidak dipahami maknanya saja, tidak dipahami, tapi dia bisa mampu membuat orang yang mendengarkannya bergetar, ya, membuat orang yang tidak paham sekalipun bisa merasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran. Apalagi kalau kemudian kita sendiri yang membaca Al-Quran itu. Tentu saja untuk bisa dapat kenikmatan itu ada isyarat-isyarat yang diberikan oleh Al-Quran sendiri. Kalau mau sampai kepada satu kenikmatan itu, misalnya kita bisa baca di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang bersedia, wahai orang yang bersedia. Qumil laila illa qalila. Bangunlah, bangun. Ya. Qumil lail, bangun malam. Dan sholatlah walaupun cuma sedikit, 2 rakaat minimal. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Sholat kalian. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kalian tambah sholat kalian dengan membaca Al-Quran. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Karena kalian, ya, karena engkau akan kami bebankan dengan beban yang begitu berat. Dan beban yang berat itu hanya bisa engkau pikul, wahai Muhammad, jika jiwa ragamu mampu engkau siapkan, yaitu salah satunya dengan qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Karena di jam-jam itulah salatmu, bacaan Qur'anmu akan memberikan efek yang luar biasa ke dalam jiwamu dibandingkan di luar jam-jam itu. Percaya tidak? Buktikan sendiri. Ya, di tengah malam, di mana orang tertidur, di mana tidak ada suara lagi yang terdengar, kendaraan sepi, ya, yang ada hanyalah kesepian, kesunyian, lalu tiba-tiba kita bangkit berdiri dengan mengucapkan takbir, lalu kita kemudian sholat, lalu kemudian kita ngaji, ya, maka luar biasa. Saya yakin kita akan merasakan sebuah perasaan yang itu kemudian membuat tentram kejiwaan kita, ya, membuat tentram hati kita. Ada seorang cucu, ya, dia ingin meniru kakeknya dalam banyak hal. Kakeknya ini salah satu kebiasaannya adalah setiap waktu, setiap selesai salat subuh membaca Al-Quran. Nah, suatu ketika setelah dia mengikuti kakeknya ini membaca, dia datang kepada kakeknya dan mengatakan, mengeluh, kakek,
saya tidak dapat manfaat apa-apa, ya. Saya tidak dapat manfaat apa-apa dari baca Al-Quran ini. Maka kakeknya akhirnya menyuruh si cucu tadi mengisi air dengan keranjang, yang keranjang itu bolong, ya, tidak tertutup dengan sempurna, ada bolong-bolong. Jadi dia suruh ambil air di depan rumah mereka, ada satu selokan, ada mengalir air. Tolong isi bak mandi rumah kita dengan air dari depan rumah. Karena yang memerintahkan kakeknya, yang dia hormati, dia cintai, dia lakukan. Dia ambil air, dan otomatis air itu tidak lama langsung menetes ke bawah. Tapi dia semangat, terus bolak-balik cepat gitu ya. Ya, semata-mata ingin memenuhi perintah tadi. Tetapi pada akhirnya dia sampai pada satu titik dia lelah. Lalu kemudian dia bilang sama kakeknya, wahai kakek, saya udah capek banget. Ini tidak bisa ini, pekerjaan ini mustahil. Apanya yang mustahil? Saya tidak bisa mengisi bak mandi kita dengan menggunakan keranjang yang bolong ini. Maka kakeknya tersenyum lalu memanggil cucunya tadi dan mengatakan, Cuk, kamu perhatikan nggak? Tadi waktu pertama kali keranjang ini kamu pakai, dia kotor atau bersih? Kata cucunya, kotor wahai kakek. Nah sekarang kamu perhatikan setelah kamu berusaha bolak-balik tadi mengisinya, apa yang terjadi? Oh, dia sekarang keranjangnya ini berubah menjadi bersih ya kakek ya. Karena sudah saya mengisi air. Maka kata kakeknya, itulah Al-Quran. Mungkin kita tidak paham. Mungkin kita tidak memahami apa yang dibaca. Tetapi dia niscaya insya Allah akan memberikan satu dampak perubahan pada diri kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguh orang-orang itu nanti akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di yaumul qiyamah, dan Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, wahai Allah, ya berikan syafaat kepada dia, karena dialah yang membaca aku setiap sepanjang waktu dia hidup di dunia dengan bacaan yang banyak, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alam kubur, ketika kita menunggu di alam kubur, Quran juga datang, ya, memberikan syafaat, melindungi bagi para pembacanya. Jadi yang pertama, kalau kita memang ingin mencintai Al-Quran, maka cintai Al-Quran dengan rajin membacanya. Yang kedua, cintailah Al-Quran dengan berusaha memahami dan meresapinya. Ya, meresapi, mencoba membaca tafsir, belajar, ya, tidak paham bertanya. Dan salah satu hal yang diinginkan dari Al-Quran, dari kita membacanya, adalah kejiwaan kita, pemahaman kita, terutama akidah kita menjadi akidah yang sangat kuat. Ketika kita belajar akidah misalnya, kita mungkin tidak perlu harus sampai hafal betul apa itu rububiyah, uluhiyah, apakah ada macam-macam pembagian perselisihan pendapat oleh para ulama tentang macam-macam bentuk akidah. Itu boleh, tapi yang kita butuhkan sebenarnya akidah yang menggerakkan, akidah yang membuat kita menjadi lebih positif, ya. Akidah yang membuat kita tidak takut kepada manusia melainkan hanya kepada Allah. Akidah yang membuat kita tidak pernah khawatir dengan rezeki kita. Padahal karena Al-Quran sudah mengatakan, kalian sudah ditentukan rezeki kalian oleh Allah. Akidah kita dengan Rasulullah, bahwa kita tidak semata-mata hanya memandang beliau sebagai sosok yang harus kita hormati dan kita muliakan, tetapi harus kita ikuti. Seperti mana kata Al-Quran sendiri di Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikuti aku. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum min dzunubikum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan memang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana akidah kita dengan hari pembalasan? Kita tidak perlu hanya sekedar tahu bahwa itu akan terjadi, tetapi harus adalah akidah yang membuat kita bergerak. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari pertemuan itu? Ya, hari di mana tidak ada yang bisa lagi kita sembunyikan. Hari di mana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akidah kita tentang kematian? Apakah kita tahu bahwa semua orang akan mati? Kalau hanya sebatas itu, maka orang-orang yang ateis sekalipun tahu secara biologis manusia akan mati. Tetapi bagi seorang yang beriman, dia akan membaca surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta iza ja'a ahaduhumul maut. Ketika keadaan orang-orang kafir itu telah datang kepada kematian mereka. Qala rabbirji'un. Ya Allah, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia.
la'alli a'malu salihah, agar aku bisa melakukan amal-amal kebaikan, fima taraktu, yang sudah aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, innaha kalimatan huwa qailuha. Kalian tidak bisa lagi kembali kepada dunia. Bapak Ibu dirahmati Allah, teman-teman, inilah cara kita membaca Al-Qur'an, ya, meresapinya. Ya, termasuk kepada tema-tema yang lain, tentang ukhuwah, tentang taubat, tentang surga. Kita baca Al-Qur'an, kita pahami, kita hayati. Dan yang ketiga, kita mencintai Al-Quran dengan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, kita ajarkan kepada orang sekaligus kita ajarkan diri kita masing-masing. Karena sungguh kita sedang mencari syafaat. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kita mencari surga. Satu riwayat muttafaqun alaih, orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan berat dalam membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Pertanyaan kita, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Ya, mudah-mudahan sudah, karena Al-Quran yang tidak rumah atau jiwa atau orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, dia seperti rumah yang kosong, rumah yang runtuh, rumah yang seram. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya yang orang yang tidak ada di dalam rongganya sesuatu dari Al-Quran, maka laksana rumah yang runtuh. Sesungguhnya seorang yang 1 hari dia tidak membaca Al-Quran, sungguh hatinya kalbaitil khorbi, rumah kosong. Rumah yang kosong itu dari cahaya hidayah, dia akan gelap, dia akan angker, dia akan seram. Dia akan menjadi sarang berbagai macam penyakit. Sombong, dengki, dendam, amarah, ria, ujub, dan lain sebagainya. Maka bagaimana dengan kita yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak membaca Al-Quran? Tentu saja bisa kita bayangkan alangkah kotornya, alangkah baunya, alangkah angkernya jiwa dan rumah hati orang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, di akhir materi ini, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi betapa agama ini diikuti tanpa arti, jika diamalkan tanpa penghayatan. Seperti seorang belajar yang membaca buku tetapi tidak paham, apakah mereka akan lulus di dalam ujian? Bagaimana rasanya jika kita menerima sepucuk surat dari kekasih, tapi kita tidak paham apa yang ditulisnya? Allah, kekasih orang-orang beriman, telah mengirimkan 114 suratnya. Berapa surat yang telah kita tahu maknanya, paham tafsirannya, dan berapa banyak yang sudah kita amalkan? Apa benar kita cinta kepada Allah? Jika surat cintanya saja tidak kita pahami, tidak kita baca, tidak kita laksanakan, ya, maka tentu saja itu menjadi sebuah omong kosong saja. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk selalu dekat dan akrab dengan Al-Qur'an dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan Kang Asep. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Solahuddin Al-Ayyubi yang sudah menyampaikan materi yang sangat begitu luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali yang wapri gitu, yang chat untuk beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kita akan buka kembali ya untuk fitur chatnya untuk kita diskusi terkait mungkin tadi yang disampaikan atau beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke WA pribadi juga gitu ya. Mungkin Ustadz ini ada yang sudah nanya dari member komunitas gitu ya. Ini untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Bismillah, izin bertanya, tolong disampaikan ke Ustadz. Alhamdulillah, saya selalu tadarus sesudah maghrib dan saat subuh sudah rutin sejak masih gadis. Gitu ya, melaksanakan sebelum tidur sholat witir dan membaca Al-Quran, lagi berharap sebagai catatan amalan di akhirat kelak. Akhir-akhir ini karena banyak masalah, saya merasakan kurang damai di hati saya. Padahal sudah melaksanakan rutin sholat witir dan baca Quran sebelum tidur. Tapi tidur saya kurang nyaman. Apakah ada yang salah? Sebab sebelumnya enjoy, nyaman, dan tidur juga tidak gelisah. Syukran sebelumnya. Itu Ustaz dari salah satu member. Ya, saya coba untuk menjawab ya, bahwa kejiwaan kita juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Artinya, jika ada masalah yang kita hadapi, maka boleh jadi itu ikut memberikan pengaruh ke dalam kejiwaan kita. Ya,
Kita belum menyentuh misalkan dari aspek kesehatan. Boleh jadi ya kesehatan kita, tubuh kita memang tidak lagi sehat. Ya, yang harusnya diberikan makanan yang memadai, tapi kita tidak memberikan hak itu. Atau mata kita paksa untuk kelelahan dalam melakukan aktivitas. Dan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Nah, termasuk yang paling penting juga adalah soal bagaimana kita menyikapi persoalan yang kita hadapi. Ya, maka ini perlu kita selesaikan dulu. Apalagi kalau kemudian persoalan hidup itu kaitannya dengan hak orang. Ya, ada kaitannya dengan hak orang lain. Entah itu hutang piutang atau kezaliman apa yang belum kita minta maaf kepada orang tersebut. Sehingga membuat pada akhirnya secara tidak sadar itu memberatkan jiwa dan perasaan kita. Ya. Maka saya secara cepat ingin mengatakan bahwa kita harus kembali bukan hanya melaksanakan aktivitas rutin tadi. Dan saya khawatir dia rutinitas saja. Bahwa itu sudah dilakukan rutinitas, alhamdulillah luar biasa. Tetapi mungkin perlu naik levelnya adalah tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas, tetapi menjadi sebuah kenikmatan. Yang menjadi sebuah yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Sekaligus itu bukan menjadi semacam pembenaran terhadap kezaliman ataupun kesalahan kita. Apalagi kalau kesalahan itu kaitannya dengan manusia, maka itu harus diselesaikan dulu. Hak-hak orang, ya, tanggung jawab kita, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau hablum minan nas kita sudah perbaiki dan hablum minallah kita juga tingkatkan kualitasnya, mudah-mudahan persoalan tidak sampai membuat kita tidak bisa tidur. Ya. Tidak ada yang tidak punya masalah, semua pasti punya masalah, ya. Tetapi kalau dia meyakini akidahnya benar, masalah datang dari Allah dan dia sengaja dikasih masalah untuk menyelesaikan masalah itu, maka bismillah, ini hanya persoalan waktu saja. Ya. Dan nggak apa-apa memang kalau misalkan merasa berat, sedih dan lain sebagainya, itu manusiawi. Tetapi yang tidak baik itu adalah berkepanjangan dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan itu. Nah, ngomong-ngomong soal menyelesaikan, boleh jadi tidak bisa diselesaikan sendirian. Ya, bisa jadi kita butuh bantuan orang lain. Nah, disinilah kolaborasi itu muncul. Maka saya berhusnuzon mereka Bapak Ibu yang masuk ke dalam komunitas ini sebagai bukan hanya untuk mencari dan mendapatkan benefit terhadap diri sendiri, tetapi juga meniatkannya untuk memberikan benefit kepada orang lain sesama yang ada dalam komunitas ini. Ya, dan ketika itu dilakukan, hakikatnya ketika kita memberi, sungguh sebenarnya kita sedang memberi kepada diri kita sendiri. Jadi saya kira itu ya, bahwa itu sudah dilakukan menjadi kebiasaan dari gadis, alhamdulillah. Tapi tinggal dilihat, mungkin masih ada hak-hak orang yang belum terselesaikan. Mungkin orang tua ada yang tersakiti. Nah, itu kita selesaikan dulu semuanya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi jawabannya. Ya. Oke, baik. Oke, itu ya untuk jawabannya. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yulfa. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, sebelum membaca Al-Quran, apakah ada bacaan yang harus dibaca sebelumnya? Biasanya saya sebelum membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya. Mohon penjelasannya. Kita disunahkan untuk berta'awuz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kita untuk berlindung daripada syaitan. Ya. Setelah itu kita membaca basmalah. Ya. Nah, setelah itu kita baca. Nah, adapun membaca Al-Fatihah sebelum membaca Al-Quran, saya rasa tidak ada masalah, ya. Dan itu ada sebagian dari kita yang memahami bahwa mengirimkan Al-Fatihah untuk beberapa orang yang kita cintai, orang tua yang sudah meninggal, paman, bibi, saudara, ya, semua kita kirimkan, guru-guru, ya, kita sebutkan nama-namanya, lalu kemudian kita ucapkan Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah baru kita ngaji. Itu juga tidak ada masalah, ya. Nah, ini 1001 cara untuk bagi saya intinya adalah semua orang memiliki cara-cara untuk nikmat, ya, cara-cara untuk menikmati dengan Al-Quran itu, ya. Oke, tetapi yang paling penting itu
berwudu ya, jangan sampai tidak berwudu ya. Ini penting juga ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh kecuali orang yang bersih. Walaupun perdebatan ulama juga di situ ada. Dia katakan bahwa yang dimaksud dengan tahir itu adalah orang Islam yang sudah bersyahadat. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat itu ya kita ambil aja yang paling resikonya tinggi. Apa tadi? Seandainya pemahamannya adalah tidak boleh Al-Quran disentuh kecuali orang yang berwudu. Maka lebih baik kita wudu. Mudah-mudahan dengan konsep itu wudu dulu itu malah membuat level kenikmatan itu semakin tinggi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada pertanyaan Ustadz dari Mbak Mei, wilayah Lumajang. Assalamualaikum Ustadz, Bismillah, bagaimana cara menerapkan dan mendidik anak-anak kita untuk selalu cinta terhadap Al-Quran, sehingga kita tidak khawatir akan anak tersesat jalannya, mengingat zaman yang penuh fitnah sekarang Ustadz. Jazakallahu khairan. Ini sesuai dengan Al-Quran mengingatkan kita di surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Khawatir, hati-hati kalian, kata Al-Quran, meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah. Lemah itu kata ulama, lemah ilmu, lemah fisik, lemah ekonomi, termasuk lemah iman. Nah, salah satu menguatkan mereka itu melalui Al-Quran. Nah, bagaimana agar mereka cinta? Anak-anak secara garis besarnya itu dalam masa mencontoh orang yang ada di sekelilingnya. Jika dia lihat orang-orang yang di sekelilingnya lebih banyak megang HP, maka dia akan megang HP. Jika dia lihat orang sekelilingnya memegang Al-Quran, dia juga akan ikut memegang Al-Quran. Apalagi kalau kemudian dia dibimbing, diajarkan mulai dari alif bata, sampai dia bisa ngaji dengan Quran besar. Subhanallah. Mudah-mudahan pembiasaan-pembiasaan seperti ini, mudah-mudahan beban kita, tanggung jawab kita juga sudah selesai, tercatat oleh Allah. Lalu kemudian nanti kalau kita meninggal, mudah-mudahan mereka sudah terpatri, sudah jadi kebiasaan dalam diri mereka. Saya sudah bisa membaca Al-Quran diajarkan oleh ayah ibu saya. Ayah ibu saya sekarang sudah tiada, saya akan tetap melakukan amal ini. Dan mudah-mudahan orang tua saya dibalas pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu banyak 1001 cara. Tontonan juga begitu. Ya, dipilihkan tontonan yang membuat mereka terinspirasi, suka dengan Al-Quran. Saya anak-anak itu ada satu di masa-masa pandemi awal itu ada satu grup ya yang mereka menyediakan kayak komunitas ini. Saya lupa komunitas apa? Komunitas yang Kak siapa? Kak Dimas ya. Little Like. Nah, itu kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, Little Like. Ya, Little Like itu mereka diajarkan di jam sore untuk mencintai Rasul melalui ya pagi, sore ada beberapa kali jadwal. Mereka itu diajarkan mengenal Al-Quran, mengenal Allah, mengenal Rasul. Nah, generasi kita supaya kita tidak salah ya, kita tidak gagap. Generasi kita generasi yang sudah beda dengan kita. Ya, mereka ini generasi lain ini. Gadget itu udah jadi santapan. Nah, kalau kita hanya berpaku kepada cara-cara tradisional, saya kira kita akan ditinggalkan oleh anak-anak kita. Maka kita harus 1001 cara maju, lebih selangkah lebih maju dari mereka, menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mereka bisa sambil mengikuti perkembangan apa yang mereka hadapi sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, itu jawabannya. Selanjutnya ini ada datang dari luar negeri, Ustadz, yang masuk melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, Afwan sebelumnya izin bertanya. Dulu ketika saya berada di Indonesia, saya termasuk orang yang bisa dikatakan rajin dan selalu rutin untuk membaca Al-Quran. Kadang dari 1 juz sehari gitu ya. Dan memang sekarang alhamdulillah gitu, walaupun memang secara tidak rutin saya masih menjalankannya. Pertanyaannya, kondisi saat ini ketika saya dalam bekerja kadang memaksa saya untuk menyesuaikan terhadap waktu untuk membaca Al-Quran saya. Bagaimana kiat-kiat dari Ustadz supaya saya bisa tetap istiqomah dalam menjalankan atau membaca Al-Quran sesuai dengan rutinitas sebelumnya? Iya, saya kira memang kita tidak boleh menjadikan dua hal ini berbenturan, ya kan? Karena Allah menciptakan kita hidup di dunia sebagai khalifah.
Dan khalifah itu tugasnya memakmurkan dunia ini, bekerja, bertanggung jawab, mengerjakan amal-amal manusia. Kan begitu ya? Karena kita hidup di dunia loh. Kita bukan malaikat. Kita perlu kerja. Tetapi tidak berarti itu menafikan hal yang lain kewajiban kita. Salah satunya Al-Quran. Nah, disinilah yang menariknya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis beliau, "Fa'in amartukum," kalau aku memerintahkan kepada kalian terhadap sesuatu, maka lakukanlah sekemampuan kalian. Subhanallah, ya. Lakukan sekemampuan. Fa inna haitukum anhu, tapi kalau aku larang kalian kepada sesuatu, maka tinggalkan. Fantahu, tidak pakai lagi mastata'tum. Itu lihat ya, betapa Rasul itu sebagai Al-Qur'an yang berjalan, ya. Aisyah pernah ditanya, bagaimana Rasul itu terhadap Al-Qur'an? Maka Aisyah mengatakan, Rasul itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Artinya, kalau mau belajar Al-Quran, lihat pribadi Rasul. Nah, Rasul memberikan pesan kepada kita, kalau aku perintahkan kalian kepada sesuatu, lakukan sekemampuan. Nah, di sini kata kuncinya. Bukan berarti harus menafikan antara satu dan yang lain, tetapi dilihat kemampuan kita sudah maksimal atau tidak. Ya. Nah, caranya bisa 1001 cara. Nah, Al-Quran itu bisa saja kita punya hambatan untuk memegang mushaf. Betul ya? Nah, bisa saja kemudian kita pakai gadget saja. Supaya memudahkan. Kan gitu ya? Pakai gadget ya. Atau kemudian kalau kita kelelahan, bisa gadget diputar. Kita melihat pakai mata ayatnya dan kita lirih saja. Tapi kita sambil mendengarkan. Mudah-mudahan dengan cara itu enak. Sambil menambah kenikmatan. Dan macam-macam lainnya. Dan memang harus ada targetnya. Ya, harus ada target, pasang target. Saya kira yang paling tahu keadaan diri kita itu adalah kita sendiri, ya. Kita sendiri. Maka silahkan berkreasi sebisa mungkin, ya. Misalkan setelah sholat 1 halaman, itu paling berapa menit? Ya, 5 kali udah berapa? Kalau misalkan saya hitung ya, 1 juz itu ada 10 lembar. 10 lembar kalau kita bagi 5 berarti 2 lembar ya. Ya, setiap selesai sholat 2 lembar, itu jadi itu. 1 hari 1 juz. Dan yang menarik faktanya, di bulan Ramadan kita rajin luar biasa ya. Tapi di luar Ramadan, kita tidak rajin lagi. Kenapa itu terjadi? Ya boleh jadi ini ada satu tantangan bagi kita, suasana. Maka membangun suasana itu penting. Membangun suasana itu penting. Dan salah satu yang bisa membuat kita terbangun suasana itu adalah hidayah. Maka coba di setiap doa kita, doa, ya Allah, mudahkanlah aku di dalam melakukan amal-amal ketaatan. Karena sungguh kita ini membuat amal-amal ketaatan ini bukan karena diri kita saja, tapi memang karena Allah yang mengizinkan dan merestui kita mampu mengerjakan amal itu. Kalau Allah tidak izinkan, sudah mau pergi ke masjid, misalnya nih, udah mau pergi ke masjid, tiba-tiba sakit perut, mau sholat ya, mau sholat 5 waktu, sakit perut, masuk ke dalam kamar mandi, buang air lama, enggak selesai-selesai. Sudah selesai orang sholat di masjid. Coba. Kalau Allah mudahkan, jadi mudah semuanya. Tapi kalau Allah sulitkan, jadi sulit semuanya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa ya. Selanjutnya dari Mbak Novita, gitu ya. Ustadz, bagaimana saya baru saja berbenah diri, baru banget belajar membenahi bacaan Al-Quran. Apakah saya termasuk orang yang terlambat? Gitu. Tidak ada yang terlambat, Mbak Novita ya. Tidak ada yang pernah terlambat, maka silahkan malah dikejar. Para sahabat itu, Mbak Novita tahu, mereka itu masuk Islam di usia-usia bukan dari kecil. Ada yang usia 30 baru masuk Islam, ya. Ada yang usia sudah pokoknya bukan anak muda lagi, ya. Tetapi mereka kemudian mengejar ketertinggalan mereka itu dengan amal-amal lain. Dengan berbagai macam amal, ada yang mengejarnya dengan amal sedekah, ada yang mengejarnya dengan amal Al-Quran, ada yang mengerjakannya dengan macam-macam. Ya, nah ini saya kira ini juga bisa membuat semangat bahwa tidak ada kata terlambat. Silahkan terus dibenahi bacaannya, ya jangan malu untuk memperbaiki bacaan, karena Al-Quran tidak malu dengan kita. Al-Quran suka dengan orang yang membaca dengan baik dan benar. Ya, saya kira itu. Ya, jangan berputus asa. Oke, nah selanjutnya ini dari luar negeri, masuk lagi dari Hong Kong. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya,
Ustadz, anak saya mengaji, diajarin guru ngaji, bukan saya sendiri sebagai orang tua yang mengajarkannya. Apakah saya masih punya tanggung jawab? Ya, jadi itu soal teknis ya, teknis operasional menurut saya. Bahwa tanggung jawab itu kita ingin anak-anak kita bisa ngaji, bisa kenal Allah, bisa kenal Rasul, bisa ngaji gitu ya. Nah, soal teknis di lapangan, jika memang kita memiliki hambatan untuk bisa membuat anak-anak kita itu cepat, ya, maka boleh jadi kita mohon bantuan pihak ketiga, atau pihak kedua, atau pihak ketiga, begitu ya Kang Asep ya. Nah, tetapi memang ada tidak berarti ketika hal ini dilakukan membuat putus sama sekali hubungan emosional. Saya sedang bicara hubungan emosional. Ketika hubungan emosional itu terjalin di masa-masa mereka tumbuh, mudah-mudahan walaupun kita ajarin cuma alif, ba, ta, tapi itu akan terkenang di dalam hidup dia, sepanjang hidup dia, bahwa ibunya, bahwa ayahnya begitu sayang sama dia, dan dia punya ingatan memori yang kuat, dia dulu diajar oleh orang tuanya. Dan ketika dia memiliki memori itu akan sangat bermanfaat ketika dia punya anak lagi. Dia akan berusaha, oh saya diajarin orang tua saya juga harus mengajarkan anak saya. Nah, proses-proses ini yang tidak boleh kita lupakan. Ada proses emosional, ya, ada proses keteladanan, ya, itu yang harus kemudian kita juga perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ya. Masya Allah. Nah, ini karena memang satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, Ustadz. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Hanifah. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin ya Ta'ala. rabbal alamin. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah membiasakan diri membaca Al-Quran selepas sholat 5 waktu sudah termasuk mencintai Al-Quran, meskipun jujur belum hafal artinya secara menyeluruh? Jazakumullah khairan katsir. Baik, Mbak Hanifah, mudah-mudahan sesuai, inilah hidayah atau inilah kebaikan yang Allah berikan berdasarkan nama ya, Hanif. Hanifah itu artinya lurus, fitrah ya. Jadi kebiasaan membaca Al-Quran setelah sholat 5 waktu, saya kira menjadi bagian dari tanda bukti kita ingin cinta dekat dengan Al-Quran. Ya, dan cinta itu memang harus dibuktikan, ya enggak? Ya, seperti mana iman itu harus dibuktikan, karena definisi iman itu tidak hanya membenarkan dalam hati, tidak hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan amal. Nah, bicara soal amal, tidak bicara sedikit banyak, tetapi kontinuitas. Nah, ini penting ya. Amal-amal kita ini, Allah kalau mau hitung-hitungan, berapa sih harta kita mau kasih di jalan Allah? Allah lebih kaya. Allah ganiyun wa nahnu fuqara. Allah itu kaya, kita miskin. Jadi kalau kita sedekah sebanyak apapun, Allah mungkin ketawa. Itu kan dari saya juga, kata Allah. Tetapi yang Allah lihat itu adalah proses. Dan salah satu proses itu adalah keistiqomahan. Dan orang-orang istiqomah dijanjikan surga. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, lalu dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka para malaikat. Malaikatnya itu akan mengatakan, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, kabarkan berita gembira kalian tentang surga. Nah, istiqomah ini perlu ya, Mbak Hanifah, untuk saya juga dan untuk kita semua. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Karena kita tidak tahu di titik mana ajal itu datang. Sore tadi, ya, bibi saya, tante saya wafat. Padahal tadi siang masih kita lihat dengan videonya susah bernafas. Sore tadi sudah meninggal. Dan kita lihat di akhir-akhir ini banyak sekali grup-grup atau HP kita berbunyi dengan berita duka. Nah, ini harusnya menjadi semacam peringatan bagi kita. Ternyata ajal di hari-hari sekarang ini begitu dekat dengan manusia. Jangan sampai kita sudah diambil, dijemput dalam keadaan kita tidak dekat dengan Al-Quran. Padahal kita butuh dengan syafaat Al-Quran. Dan kita butuh teman yang kekal abadi, yaitu Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas segala pertanyaan, dan pertanyaan itu serta jawabannya juga saya niatkan untuk saya pribadi. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Mohon maafkan kalau belum terjawab semuanya, karena waktu mungkin membatasi untuk kita bisa melakukan hal-hal yang lain, istirahat dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi yang telah memberikan materi sekaligus sesi tanya jawab sharing tadi. Mungkin beberapa pertanyaan yang tadi sempat terjawab mungkin sedikit mirip gitu ya. Nanti akan saya sampaikan juga teman-teman gitu ya, karena mengingat waktunya juga terbatas gitu ya, sehingga mungkin kita perlu batasi seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili komunitas Morfosis dan dari member komunitas kepada Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah bersedia gitu ya di tengah kesibukannya saat ini gitu ya mengajar dan aktivitasnya gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran gitu ya dalam aktivitas sehari-hari gitu. Dan mungkin itu Ustadz sudah bisa live dari room ini juga. Terima kasih atas kesempatannya. Dan teman-teman semuanya, karena memang sudah pukul 9, insya Allah saya akan menyampaikan terkait door prize gitu ya, Izin ya yang Kang Asep tadi ya. sudah teman-teman. Izin Kang Asep. Ya, silakan Ustaz. Atur nuhun. Ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan terkait bagaimana materi yang sudah gitu ya ditunggu-tunggu terkait kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan mengumumkan 3 pemenang door prize utama yang tadi sudah hadir di 50 peserta pertama gitu ya. Jadi untuk di door prize pada malam hari ini saya sediakan yang spesial gitu ya. Dan saya juga izin menyampaikan hasil penilaian dari teman-teman tim komunitas Morfosis yang tadi sudah kita lakukan di 50 peserta tercepat gitu ya, yang melakukan informasi melalui media sosialnya. Ada yang melalui media sosial Facebook, ada juga melalui media sosial Instagram, gitu ya. 3 pemenang utama, gitu ya. Ini nanti kita akan jumlahkan dengan beberapa pemenang juga yang nantinya akan kita sampaikan di pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pemenang pertama, gitu ya, atas nama akun Facebooknya ya, atas nama akun Facebooknya Alimanur Cabi. Wah, ini selamat gitu ya untuk Facebooknya gitu atas nama Alimanur Cabi. 1 orang gitu ya. Selanjutnya atas nama nah untuk selanjutnya pemenang kedua ini atas nama Mbak Iswati Fahira Multazamah. Masya Allah, barakallah. Mbak Iswati sudah mendapatkan door prize gitu ya. Dan yang ketiga ini atas nama Mbak Endang Sri Utami. 11 ya akunnya di Instagram seperti itu. Masya Allah, barakallah ya Mbak-mbak. Nanti silahkan hubungi Minsis Lanjari, sudah tahu nomornya di akun komunitas atau grup komunitas. Insya Allah nanti bisa mendapatkan door prize ya ataupun bingkisan dari komunitas Morfosis. Nah selanjutnya kita masih ada pertanyaan atau door prize ya. Tapi sebelum ke door prize yang banyak ini, saya akan menampilkan sebuah video teman-teman untuk pada malam hari ini. Sebentar. Jadi ini sudah di-on kan ya untuk fitur chatnya ya, jadi biar nanti tidak keburu-buru gitu ya. Jadi mungkin saya harus pastikan dulu teman-teman untuk door prize-nya. Oke, sebentar. Sepertinya sudah siap ya. Oke, jadi sebelum door prize kita akan ada door prize khusus untuk ice breaking gitu ya. Jadi ice breaking ini sendiri saya sudah siapkan pertanyaannya biar walaupun malam tapi saya masih fresh gitu ya untuk menjawab pertanyaan pada malam hari ini. Oke, tes dulu silakan tulis tes gitu ya di fitur chat biar saya pastikan apakah memang untuk itunya sendiri sudah bisa Oke, baik. Sudah ya. Nah, saya coba cek di akun HP seperti itu.
Oke, sebentar. Oke. Sudah siap ya, teman-teman? Oke, jadi supaya kita lebih refresh gitu ya, kita akan coba. Oke, sudah muncul. Belum nongol. Siap Mbak Tini. Oke, saya sudah siapkan ya. Ini nama ice breaking-nya adalah mysterious object. Jadi menembak objek dan jumlahnya secepat mungkin. Gitu ya. Jadi ini cukup gampang supaya lebih refresh nanti sebelum ke pertanyaan terkait webinar pada malam hari ini, gitu ya. Jadi saya jelaskan dulu cara bermainan gimana Kang Asep gitu ya. Nah, jadi cara bermainnya adalah setiap pemain gitu ya. Jadi mbak-mbak yang hadir di Zoom, mohon maaf ya teman-teman yang saat ini di Facebook gitu yang belum bisa gabung, kami memilih dari teman-teman peserta yang ada di Zoom karena memang sudah sesuai dengan peserta gitu. Nah, di sini cara bermainnya adalah pertama setiap pemain menebak nama hewan serta jumlahnya dan menuliskannya di chat box gitu. Jadi mbak-mbak semuanya, mas-mas juga cukup menebak nama hewan dan berapa sebetulnya jumlahnya. Nah, selanjutnya pemain pertama yang berhasil menebak dengan benar akan mendapatkan 10 poin dan yang salah akan mendapatkan minus 5 poin. Gitu ya. Jadi ini kita pemenangnya kita tertinggi poinnya gitu. Terus yang ketiga, udah ya, berarti cuma itu aja. Jadi cukup menebak nama dan berapa jumlahnya. Kita coba simulasinya ya. Jadi kita coba contohkan. Sebutkan nama dan jumlah hewan berikut ini. Segera tulis jawabanmu di chat box. Ini baru percobaan ya Mbak, jadi belum masuk ke pertanyaan. Nah, udah muncul belum? Nah, ini kira-kira hewan apa dan jumlahnya ada berapa? Coba silahkan kita tes di chat box siapa kira-kira yang sudah. Oke, ada gajah. Jadi sama jumlahnya ya. Ada yang jawabnya gajah 1, 2 gajah, gajah 2, gajah 3, gajah 4, gajah ada 5. Oke, kita cek ya. Berapa jumlah gajah ataupun hewan apa yang mungkin terhalang oleh layar di bawah berikut ini. Dan jawabannya adalah ternyata benar. Ada gajah dan jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah ya. Jadi betul gajah 5 gitu ya. Jadi gitu ya, gampang ya. Jadi nama hewan dan jumlahnya ada berapa gitu ya. Kita mulai di pertanyaan sekarang ya. Oke, kita mulai. Benar 5 gajah. Nah, sebutkan nama dan jumlah hewan berikut ini. Segera tulis jawabanmu di chat box. Nah, kira-kira ini hewan apa? Sudah terlihat spoilernya? Deh, coming soon. Coming soon-nya sudah terlihat gitu matanya gitu kan, kalau coming soon gitu ya. Matanya, bulunya gitu ya. Oke, sudah ada yang jawab sepertinya? Oke, ada yang jawab berubah, ada yang jawab kelinci. Oke, baik. Kita coba cek kan ya. Saya hitung sampai 3, jawabannya kita kunci. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah jreng. Wah, ternyata ini hewan apa ya? Hewan rubah. Ternyata jumlahnya ada 3. Masya Allah ya. Yang jawab rubah 3 itu benar. Gitu ya. Saya sampaikan yang memang sudah benar ini atas nama jeng. Mbak Ade Herlina, rubah 3 ya. Terus Mbak Kurnia Andayani, rubah 3. Terus Mbak Alvina Adia, rubah 3 juga, bisa maju ke tahap selanjutnya. Wah, ini udah mau final ya. Terus Mbak Novita Septiani. Terus Mbak Wulan Mun, Masya Allah, Barakallah. Mbak Yusra Delwita. Terus siapa lagi ini? Oke, rubah 2. Ada Ruby mohon maaf belum lengkap ya. Jadi rubah. Oke. Nah, yang berhasil menjawab rubah 3, kita lanjut ke sesi semifinal ya. Kita akan memilih. Jadi yang berhak melanjutkan ini untuk sementara waktu yang menjawab rubah 3 dulu ya. Jadi yang lainnya bertahan dulu karena nanti ada door prize selanjutnya. Jawabannya betul, ada 3 rubah. Nah, kita lanjutkan. Nah,
Sekarang, sebutkan nama dan jumlah hewan berikut ini. Segera tulis jawabanmu di chat box. Nah, ini sudah mulai lebih susah ya. Kira-kira hewannya apa? Dan sebutkan jumlahnya. Oke. Dari Mbak Afni, rubah 3. Kucing 2, kucing 3, 2 kucing. Mbak Ade Herlina, marmut 4. Wah, beda sendiri nih. Hamster 4 dari Mbak Nia. Oke, Mbak Rina 3 tikus. Oke, nah sudah ya. Kita cek dan jawaban yang benar adalah jeng jeng jeng. Nah, ini ada yang tahu hewan apa? Ah, jawabannya adalah hamster atau marmut, tapi jumlahnya ada 5. Nah, ini yang berhasil atas nama Mbak Lia Nurmalasari. Ya, terus ya Mbak Lia saja sepertinya. Ada Mbak Giandral Kak ya, hamster 5 juga. Mbak Mas Muhammad Syarif Hidayatullah. Oke, kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir. Betul ya, 5 hamster atau marmut juga boleh. Kita lanjutkan soal terakhir untuk di ice breaking ini, gitu ya. Sebutkan nama dan jumlah hewan berikut ini. Segera tulis jawabanmu di chat box. Nah, ini sudah tahu. Mungkin teman-teman yang biasa masak di dapur, ini yang perang wajan ya, biasanya pagi-pagi gitu, pasti mungkin tidak asing ya dengan hewan yang satu ini. Oke. Aduh, gokil banget kucing. Wah, Masya Allah, kucing ya. Kucil versi mini. Oke, silahkan dijawab gitu ya. Ini kita bocorkan ya. Wah, ada yang udah jawab kecoa 2, ada jawab kepiting katanya, ada yang jawab lobster. Wah, bukan lobster ya. Ayam 4. Kita kasih coba spoilernya. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, kita kunci ya. 3, 2, 1. Nah, dan jawabannya adalah ada yang jawab 1 udang, ada yang lobster. Oke, dan jawaban yang benar adalah 1 lobster. Masya Allah. Barakallah teman-teman yang sudah menjawab benar. Gitu ya. Nanti kita akan cek di riwayat chat ya. Nanti terkait pemenangnya supaya memang nanti tidak mengurangi waktu. Dan kita akan umumkan di grup komunitas. Nah, selanjutnya kita akan umumkan pemenang, bukan pemenang door prize. Door prize ya, akan ada door prize yang kita akan bagikan. Sudah siap-siap ya? Sudah prize kembali ya, nggak ngantuk ya? Tadi karena melihat hewan-hewan dan jumlahnya, jadi lumayan mikir gitu ya. Jadi insya Allah sudah tidak ngantuk lagi, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan, gitu ya, terkait materi yang tadi, masya Allah sangat luar biasa, gitu ya. Pertanyaan pertama. Semoga anakku gak lihat tebak-tebakan ini. Masya Allah. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan pertama, gitu ya. Sebutkan nama lengkap pemateri malam hari ini. Wah, Masya Allah. Oke, kita cekkan ya. Nama lengkap dan gelar berarti ya. Kita cek. Oke, ini sangat luar biasa. Ini biasanya kadang suka ketahuan. Oke, yang benar dan lengkap, gitu ya, adalah atas nama atas nama Mbak Ulfanuri Fajri gitu ya. Nama lengkapnya Ustadz Salahuddin El Ayubi LC, LC.MA gitu ya. Ini dari Mbak Ulfi. Selamat gitu ya untuk mendapatkan door prize yang pertama. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menyampaikan door prize yang kedua, gitu ya. Dalam mencintai Al-Quran, ada beberapa cara yang harus kita amalkan, gitu ya. Tadi mungkin yang sudah nyatet, gitu ya, pasti sudah tahu. Kira-kira ada berapa jumlahnya dan sebutkan. Oke, sudah pada mana? Dan sebutkan apa saja yang memang cara-cara atau kiat-kiatnya. Dan yang sudah berhasil menjawab dan lengkap adalah atas nama Mbak Tiara Hasya Zuhara. Yang pertama, mencintai Al-Quran dengan membacanya. Yang kedua, mencintai Al-Quran dengan meresapinya. Dan yang ketiga, mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah ya. Barakallah untuk Mbak Tiara Hasya.
Oke. Oke. Dan itu sudah berapa ya? Sudah 3. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tema besar apa yang kita lakukan pada malam hari ini? Tema besar sesuai dengan value komunitas morfosis. Nah, saya sudah curiga nih, pasti copy paste judul gitu ya. Nah, ini saya sudah cek. Jadi saya tadi sedikit itu. Oke, saya coba cek ya. Jadi bukan judul gitu ya, tetapi tema besar ini ada di 3 value komunitas. Oke, dan yang berhasil dan benar menjawab gitu ya adalah atas nama jeng jeng jeng. Wah, ini sudah pada oke. Dan yang berhasil menjawab adalah atas nama Mbak Ihsanti Hidayati dari Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Barakamu. Saya hitung dari insya Allah malam ini langsung saya kirimkan ya Mbak ke grup karena memang ada yang mau testimoni langsung katanya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah masuk ya untuk layar pertama. Kita lanjutkan untuk layar kedua. Cukup 3 aja ya sampelnya ya Mbak gitu karena memang kalau misalkan semuanya luar biasa banyak, ada 8 orang. Nah, selanjutnya di kolom kedua, wah ini kolom kedua aktif semuanya videonya, Masya Allah. Oke, ada Mbak Sri Utami, ada Mbak Rukaya dari Hong Kong, ada Mbak Tazkiatul Muna, ada Mbak Isanti dari Balikpapan, ada Mbak Murni aktif juga ya, ada Mbak Arya juga aktif. Oke, baik, saya izin untuk capture ya Mbak 1 sampai 3. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Untuk yang video kedua sudah ke gambar capture-nya. Alhamdulillah. Satu lagi ya sebagai sampel yaitu di layar ketiga. Nah, di layar ketiga alhamdulillah aktif semuanya juga ya. Ada Mbak Zahratul Jannah, ada Mbak Sisi, ada Mbak Siti, ada Mbak Arga, ada Mbak Ida, ada Kang Ahmad Kuidin gitu ya, ada Mbak Silvi juga. Baik, saya izin untuk screen gitu ya untuk teman-teman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah ya ini sebagai sampel saja. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara gitu ya, sudah waktu masuk di lewat 19 gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman semuanya yang sudah berhasil di ke-6 ya webinar ini gitu ya, dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan ada sesuatu bagi teman-teman yang sudah luar biasa ya hadir gitu ya di setiap kegiatan webinarnya gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Insya Allah minggu depan kita akan adakan tema yang berbeda gitu ya. Setelah kemarin kita parenting ada 3 kali, terus dakwah kita saat ini alhamdulillah, dan minggu depan kita akan ada tema yang baru yang insya Allah kita sudah siapkan untuk teman-teman semuanya ya. Terakhir akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak sekali kekurangan yang mungkin belum saya bisa lengkapi gitu ya, insya Allah di kemudian hari dengan materi yang baru gitu ya akan dilengkapi gitu ya kekurangannya. Akhir kata dari saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.